bulan. Bulan yang kita ketahui sangat indah dipandang setiap malam hari dari bumi yang kita pijak saat ini. Nah, namun bulan tidak seperti bumi yang kita ketahui berotasi itu berputar pada porosnya. Namun bulan itu sendiri adalah permukaan yang tetap sama seperti yang kita lihat setiap bulan penuh atau bulan purnama. Orang Bali mengatakan bahwa waktu saya kecil di bulan itu ada seorang nenek yang bawa anjing dan lain sebagainya. Entah kalau di wilayah lain dikatakan seperti apa, karena yang kita ketahui bulan itu setiap kali kita lihat permukaannya selalu sama. Nah, di sini saya ingin bercerita tentang sebuah remote viewing atau astral projection dari warga negara Amerika yang bekerja sama dengan CIA, yaitu menjelajahi tentang bulan, tepatnya di belakang bulan. Nah, sebelum kita lanjutkan ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nah, tidak hanya di Indonesia, namun di negara maju seperti Amerika itu menggunakan astral projection, atau kalau di Indonesia bisa disebut seorang indigo. Kalau orang Jawa istilahnya itu merogo sukmo. Di sini di negara Amerika itu ada yang bernama Ingo Swann. Ingo Swann paling terkenal dengan astral projection atau bisa disebut dengan remote viewing kalau di orang-orang Amerika menyebutkan seperti itu. Nah, Ingo Swann ini bekerja sama dengan CIA. Karena sudah terkenalnya Ingo Swann di sana tentang remote viewingnya yang tidak pernah meleset, maka petinggi CIA pada saat kalau nggak salah itu tahun 1970-an itu memanggil Ingo Swann untuk suatu misi kenegaraan atau misi umat manusia. Nah, dipanggil ini Ingo Swann secara rahasia. Ingo Swann ini dijemput oleh kedua orang yang misterius, pakai jaket hitam, pakai celana hitam, dan semua pakaiannya serba hitam. Dijemput, terus dibawa ke suatu tempat, suatu gedung, dan bertemu dengan yang bernama Axelrod. Axelrod ini adalah salah satu petinggi dari CIA pada saat itu. Nah, di sana Ingo Swann ditawari untuk bekerja sama dengan CIA untuk suatu misi, yaitu pergi ke bulan, tepatnya pergi ke belakang bulan. Nah, pada saat itu Ingo Swann ditawari gaji kalau dirupiahkan pada saat itu bisa mencapai 100 juta rupiah per hari. Namun Ingo Swann juga sempat ragu pada saat itu, karena misi tersebut adalah misi untuk pergi ke bulan. Ingo Swann itu seorang astral projection atau remote viewing yang terkenal. Dia tidak mau pergi jauh ke tempat yang ditujukan karena validasinya itu kurang meyakinkan. Misalnya contoh, kalau saya sebagai remote viewing, saya pergi ke bulan itu misalnya, karena kalau saya mengatakan sesuatu di bulan ada gini, ini kan tidak ada yang mempercayai, atau bisa dibilang omong kosong lah semua, atau mengarang cerita gitu. Nah, namun Ingo Swann ini karena sudah saking terkenalnya, sudah dites beberapa kali dan lulus untuk remote viewing, jadi petinggi CIA itu tidak ragu-ragu untuk
mengajak Ingo Swan ini kerjasama. Nah, saat itu Ingo Swan menerima tawaran tersebut. Keesokan harinya dia kembali bertemu di salah satu gedung tersebut yang kemarin Ingo Swan diajak oleh kedua orang misterius tersebut dan bertemu dengan Axelrod. Di sana dia mulai misi pertamanya, yaitu ke bulan. Ke bulan dia sudah ditentukan titik koordinat kemana-kemana dia harus menuju. Tentunya di belakang bulan, bukan di permukaan bulan yang seperti kita lihat saat ini. Nah, setelah Ingo Swan pergi ke sana dan mencapai titik koordinat yang ditujukan oleh Axelrod ini, betapa terkejutnya Ingo Swan pada saat itu. Karena di sana banyak sekali aktivitas, seperti ada suatu wilayah tambang besar, ada mobil-mobil seperti truk, seperti mobil alat besar, alat-alat berat dan lain sebagainya. Terkejut Ingo Swan, kok di bulan ada seperti ini. Nah, setelah didekati, ada beberapa kubah di sana, seperti rumah-rumah kubah, atau bisa dibilang seperti rumahnya apa namanya tuh, yang kartun film kartun anak-anak tuh, Tinky Winky itu, ada kubah seperti itu. Dia nengok di salah satu jendela kubah tersebut. Di sana banyak sekali makhluk humanoid atau bisa dibilang alien. Di sana bekerja seperti menambang bulan tersebut. Nah, dia langsung berkata kepada Axelrod ini, karena tubuhnya Ingo Swan ini berada tepat di depan tubuhnya Axelrod. Di sini banyak sekali penambangan yang dilakukan oleh banyak orang. Namun orang tersebut bukan teman kita. Nah, namun pada saat itu para alien tersebut mengetahui keberadaan Ingo Swan, merasakan keberadaan Ingo Swan di sana. Ternyata mereka sama-sama psychic, atau istilahnya bisa sukmanya bisa terbaca oleh alien tersebut. Nah, Ingo Swan ini ketakutan pada saat itu, dan mengatakan kepada Axelrod, keberadaan saya diketahui oleh mereka, dan semua makhluk yang bekerja di sana berhenti seketika dan matanya tertuju terhadap Ingo Swan. Ingo Swan langsung disuruh balik oleh Axelrod, tinggalkan tempat tersebut. Dan pada akhirnya Ingo Swan balik. Nah, cerita ini diceritakan dalam bukunya Ingo Swan, karena Ingo Swan pada saat itu meninggal sekitar tahun 80-an. Ingo Swan menerbitkan sebuah buku yang bernama Penetration. Bisa kita beli di online buku tersebut. Nah, cerita tersebut adalah sedikit cerita yang tertuang dalam bukunya Ingo Swan. Dan Ingo Swan ini adalah seorang yang terpelajar, terkenal di Amerika, dan juga banyak sekali website CIA yang menyatakan bahwa ada kerjasama Ingo Swan dengan CIA pada saat itu. Nah, saya jadi teringat tentang salah satu channel YouTube-nya Kang Diki Zainal. Dia orang Bandung yang selalu menyelidiki tentang Lemurian, Atlantis, Gunung Padang, dan sebagainya. Dia sempat juga mengatakan seperti itu, bahwa di bulan tersebut di belakangnya itu banyak sekali alien yang bekerja di sana, dan istilahnya melakukan aktivitas di sana, entah bekerja seperti apa, melakukan sesuatu yang kita tidak tahu gitu. Dan juga ada lagi channel YouTube Time Travel, kalau nggak salah Time Travel itu Mas Halip itu seorang indigo. Dia
di channel YouTube-nya itu sering melakukan time travel ke berbagai daerah, ke peradaban-peradaban masa lalu. Dan saya juga mengaitkan dengan hal itu. Dia juga sempat, sebelum saya mengetahui cerita Ingo Swan ini, saya juga sempat sering nonton channel time travel tersebut, mengatakan bahwa di bulan banyak sekali kubah-kubah seperti rumah-rumah para kurcaci itu melakukan aktivitas di sana seperti aktivitas para pekerja umumnya di bumi, seperti tambang gitu. Nah, setelah orang Amerika ini saya mengetahui cerita tersebut, saya kok jadi berpikir seperti ini. Apakah jangan-jangan memang benar kita tidak hidup sendirian di bumi ini? Kalau menurut kalian gimana? Percaya atau enggaknya dengan cerita tersebut? Yang jelas cerita tersebut tertuang dalam bukunya Ingo Swan, Penetration. Nah, itulah salah satu cerita hari ini yang saya ceritakan kepada kalian, sedikit isi buku dari Penetration tersebut. Kalau ingin tahu cerita lengkapnya, silahkan beli di toko-toko online atau di Gramedia juga ada kayak, kalau nggak salah. Bukunya seru. Saya sempat dikasih pinjam sama teman, makanya baca sedikit yang saya ingat saya ceritakan kembali di channel YouTube saya ini. Terima kasih.